Halo semua, kembali lagi dengan Grafis 20. Apa kabar teman-teman? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Kali ini Grafis akan sedikit upgrade tipis-tipis, yaitu masalah stang. Itu sudah ada stang yang mau diganti, dan juga ada pivot tracernya juga, dan ada hand gripnya juga. Jadi alasan diganti adalah karena stang si Grafis 20 atau Versus itu sebenarnya sudah sangat nyaman dan sudah menemani juga perjalanan kemarin ke Malang. Yang saya rasakan sangat nyaman, lumayan nyaman. Tetapi mungkin ketidakpuasan karena saya menginginkan sesuatu yang lebih kokoh, yang lebih apik dan yang lebih safety lagi nanti dipasang di Grafis 20. Maka dari itu akan ada upgrade. Upgrade-nya tidak hanya pada stang, tapi juga pada pivot tracer, karena kita lihat pivot tracernya memang harus diganti, kondisinya sudah tidak meyakinkan ini. Jadi stang diganti, pivot tracer dan handlebarnya juga nanti diganti. Iya, digantinya nanti dengan yang ada di depan sini adalah stang BMW OEM GS 1250 dan hand gripnya menggunakan Harris Premium Grip Carbon ya. Lalu juga, dan ini adalah pivot tracernya dari Omega Moto. Nanti akan kita bedah di meja eksekusi untuk stang, hand grip dan juga pivot tracer Omega Moto. Dengan tujuan safety, pastinya harus kita upgrade karena fungsi untuk nanti perjalanan riding jarak jauh itu saya lebih mengutamakan kenyamanan. Jadi hal-hal tersebut yang mengakibatkan saya harus upgrade dan mengganti dan memodifikasi dari stang tersebut. Saatnya kita bedah di meja eksekusi untuk ketiga item tersebut. Let's go ke meja eksekusi. Selamat datang di meja eksekusi. Ya, jadi ini di depan bisa kita lihat yaitu stang BMW GS OEM 1250 dan juga ada hand grip Harris, lalu ada juga Omega Moto pivot tracer. Let's open it. Omega Moto pivot tracer ya, jadi ini adalah Omega Moto pivot tracer dan dia sudah dengan logo barunya ya, Omega Moto ya. Lalu juga pembelian di kardus yang tadi kita akan mendapatkan satu set seperti ini di dalamnya. Jadi ada dua pivot tracer Omega dengan hitam-hitamnya, lalu ininya juga sebagai nanti penahan. Karena Omega Moto pivot tracer ini nanti akan dipadu-padankan dengan si BMW GS. Ya, lalu selanjutnya ini juga ada Harris Carbon hand grip. Alasan membeli Harris Carbon hand grip karena saya pernah memakainya di Allfixi 08 dan jadi ini layak banget dibeli. Sangat nyaman sekali karetnya. Di sini ada tulisan juga Made in Italy by Ariete. Jadi ini masih satu company-nya dari Ariete atau produknya Ariete, yaitu Harris Carbon. Dan di sini juga ada tulisannya ya, industrial design, ada nomor serinya, dan juga ini ada up, artinya nanti pasangnya di atas harus seperti ini, harus kelihatan dong ketika masang hand gripnya, arisnya. Ini nyaman banget teman-teman. Gripnya tuh nanti kalau kita megang tuh bener-bener nyaman banget. Made in Italy by Ariete. Ya, nomor serinya lagi dan left ya. Jadi di sini juga ada pemasangannya, ini di bagian kiri. Handlebar BMW OEM dengan bahan full aluminium composite dural high grade dengan diameter tengahnya, bagian yang besar ini teman-teman, karena dia mempunyai bagian besar di tengahnya ini 31,5 mm, lalu di bagian sampingnya dia mengecil dan ini 22 mm. Nah, di dalamnya juga, di dalam stangnya juga ada ready untuk bautnya. Jadi kalau kita nanti mau pasang handguard, tinggal pasang aja di sini, nggak usah bikin-bikin lagi. Dan ini benar-benar nyaman karena saya juga pernah memakainya di Allfixi 08. Jadinya nggak mau ke lain hati karena settingannya Allfixi itu udah settingan nyaman, jadi
akan diaplikasikan juga ke Gravis 20. Ya, ini kombinasi yang sepadan untuk di bagian stangnya. Kombinasi antara handlebar BMW, Harris Carbon, dan pivot racer Omega. Untuk pembelian handlebar dan Omega pivot racer itu dia satu paket. Artinya bolongannya ini atau diameternya yang ada di sini, yang ini itu sudah disamakan dengan bolongan yang dengan diameter dari 31,5 mm yang ada di stang ini. Jadi dia tinggal pasang aja. Tetapi di pasaran, terutama kalau mau membeli, harusnya sih yang sudah satu paket ya. Jadi nggak beda, karena itu berpengaruh nanti ke pemasangan yang di sini. Takutnya teman-teman beli yang tidak satu paket, bolongannya beda, dan nanti sayang kerjanya dua kali, atau nanti beli lagi ya. Lebih baik belinya yang satu paket dengan ini, supaya langsung dipasang dan langsung dieksekusi nanti ketika kita mau memasangnya. Oke, jadi itu dulu sekilas untuk produknya, pivot racer Omega, hand grip, dan stang BMW. Kita lanjut nanti di video eksekusi dan closingnya. Here we go, time for eksekusi. Nah, sekarang kita lagi ada di Ferry Custom Paint. Saatnya eksekusi. Nah, ini dia Gravis 20-nya lagi dipegang sama si Ferry. Ya, jadi kita akan ganti handlebarnya. Hari ini sebenarnya schedule-nya handlebar, jadi kemungkinan akan ganti handlebarnya dengan BMW, lalu pivot racer-nya juga, dan nanti akan otomatis nanti juga penempatan dari masing-masing Omega Moto dan lainnya itu akan berubah. Dan semoga tidak mengganti kabel gas dan selang remnya. Yang to be honest, saya juga udah melakukan riset, sepertinya nggak harus diganti untuk selang rem dan kabel gas, tetapi nanti di bagian kabel-kabelnya yang ini itu nanti akan sedikit dirubah, penempatannya aja dirubah. Proses yang harus dilakukan pertama kali ya, kita pastinya mencopot hand gripnya, lalu semua yang pretelan-pretelan yang ada di sini itu nanti dicopot, karena ya harus dicopot. Setelah itu nanti pemasangan handlebarnya dimasukin, dipasin, dipresisi, ubah kabel-kabel, nanti setelah itu nanti baru dimasukin lagi semuanya. Semoga prosesnya berjalan lancar, nggak beli ini dan itu, beli deh, karena saya pivot racer-nya itu bahannya bukan stainless, jadi mau nggak mau beli juga untuk beberapa partnya supaya satu kali kerja dan nggak makan dua kali kerja, biar semuanya sekalian. Stang yang original versisnya sudah diambil, dan sekarang kita mau nyabut dulu pivot racernya yang dulu karatan, dan kita ganti pakai yang originalnya. Ya, bautnya bautnya juga harus yang original Kawasaki nih teman-teman. Jadi biar awet juga kan, dan biar memang sesuai fungsinya. Jadi mau dicabut dulu pivot racernya. Penyesuaian ketika kita melakukan pemasangan handlebar itu juga harus diperhatikan, karena nanti ketinggian dari handlebarnya juga, lalu pivot racernya dan racernya itu harus sesuai dengan tinggi pengemudi, terutama saya ya. Jadi masing-masing pasti ada penyesuaiannya sebelum semuanya dikencangkan, karena ketika semuanya dikencangkan itu akan double job juga pastinya teman-teman. Jadi sebaiknya dibuat presisi semuanya, baru nanti siap semuanya diinstal. Ini dia salah satu attention to detail yang selalu dipersembahkan, karyanya dari Ferry Custom Paint itu. Jadi kabelnya akan kita rubah sesuai dengan versinya si Ferry ini, karena dia kan memang basicnya rapih si Ferry, jadi dia nggak suka ngelihat kabel-kabel berseliweran segala macam. Kebetulan juga lagi pasang handlebarnya, jadi sekalian dirapin sama si Ferry. Jadi semua perkabelannya akan dirapikan, letak dan tempatnya ala-ala Ferry Custom Paint. Dan ini adalah salah satu hal yang saya senangin, attention to detail dari si Ferry ini. Jadi nanti akan dirubah juga semuanya. Ya, lagi masuk proses perapihan bagian handlebar. Ada sedikit penyesuaian ternyata ketika pemasangan handguard, karena lubang drat dari si
handlebar ini adalah 14 ya. Sedangkan yang punya, karena kan kita juga masangnya adalah masang weight and balancer ya. Jadi weight and balancer itu 12. Mau nggak mau kita harus ke tukang bubut untuk beli baut stainless 14. Tetapi tidak hanya itu, kebetulan juga udah jadi teman-teman. Nah, jadi di tukang bubut tadi, kalau baut L stainless kan kotak ya. Jadi kita bikin seperti ini. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Nanti sama persis dengan bawaan dari si handguardnya. Penyesuaiannya di itu aja. Dan juga nanti Ferry sepertinya harus motong ini nanti dibor ininya sesuai dengan diameter dari yang baru, dari baut stainless steel yang 14 ini yang baru, supaya nanti masuknya pas di sini. Ya, jadi itu aja penyesuaiannya. Dan tentunya tidak hanya weight and balancer yang di ujungnya juga, yang di sininya juga nanti harus dibor juga supaya nanti masuknya bagus pas di sini. Ya, seperti ini nanti kurang lebihnya masuknya. Nanti kalau udah jadi kita videokan, karena kebetulan yang di sebelah sini juga udah jadi. Nah, sudah dipasang. Tidak hanya itu, ternyata ada juga kendala nanti di handguardnya pakai bosing. Iya. Nah, nanti dipakaikan bosing supaya lebih pas masuknya dan nanti rapi hasilnya. Weight and balancernya tadi sudah diukur sama Ferry, dan sekarang proses pengeboran untuk ngebolongin supaya baut stainless yang tadi sudah ditaruh di tukang bubut atau di custom itu bisa masuk ke lubang ini. Jadi handguardnya dibolongin, weight and balancernya juga dibolongin. Tujuannya apa? Supaya rapi. Ya, lagi diproses lagi supaya pas nanti ketika si baut L-nya itu masuk. Tes kekuatan dari pemasangan handlebar dan pivot risernya. Jadi kita maksimalkan kekuatannya, kita goyang-goyangkan motornya supaya hasilnya maksimal. Kenapa? Karena takutnya nanti di jalan ketika kita lagi berkendara terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ngencenginnya pada waktu itu tidak kuat. Jadi benar-benar kita genjot motornya supaya kuat nanti, dan pemasangannya juga tepat nih teman-teman. Nah, jadi semuanya sudah siap untuk dieksekusi. Mission complete. Saatnya sekarang kita melihat hasil modifikasi dari perubahan bagian handlebar. Iya, ini dia. Kalau kita lihat dari sisi pengemudi nih teman-teman. Jadi modifikasi terjadi pada handlebarnya, yaitu menggunakan BMW OEM BMWGS. Lalu pivot risernya pakai Omega dan hand gripnya pakai Harris Carbon. Kendalanya adalah ketika pemasangan dari handguard. Ya, ketika pemasangan dari handguard, karena baut lubang drat dalamnya itu 14 dan baut dari si bawaan Rhino Guard itu 12. Jadi kemarin sempat terjadi penyesuaian di sini, dimana kita membeli baut L yang baru stainless lalu dibubut sehingga membentuk persis seperti lubang yang ada pada weight and balancer, dengan tujuan supaya terlihat rapi. Jadi ada penyesuaian di sini ya. Sekarang semuanya sudah rapi karena baut stainlessnya juga kita bubut, weight and balancernya yang luar kita bor, tulang handguardnya kita bor, dan weight and balancer yang bagian dalamnya dibor. Jadi semuanya dibor supaya baut stainlessnya ini yang sudah dibubut ini rapi dan hasilnya seperti ini. Suka banget dengan hasilnya, kerapihan, passion detailnya harus dapat walaupun kita memodifikasi. Nah, ini dia dilihat dari sisi pengemudi nih teman-teman. Ya, hasilnya ganteng banget, suka banget melihatnya teman-teman dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Ada penyesuaian ketika pemasangan, yaitu pada kabel koplingnya. Karena kabel koplingnya itu jalurnya dirubah jadi di luar seperti ini ya, dengan tujuan supaya koplingnya lancar dan nggak terkendala ya, karena kemarin sempat terkendala. Lalu untuk penyesuaian lainnya adalah merubah jalur kabel gas, kabel rem, dan yang lainnya. Karena kalau misalkan nggak dirubah, nggak mungkin. Apakah ada penyesuaian ketika pemasangan? Yes, penyesuaian terjadi pada kabel kopling.
Lalu selang rem, kabel gas juga sedikit berubah, yaitu berubah jalurnya. Jadi kita nggak ganti baru semuanya, sedangkan hanya merubah jalurnya, terutama pada bagian kabel kopling. Kabel kopling itu jalurnya benar-benar keluar di sini dengan tujuan ya, karena kalau nggak begini dia masuk ke jalur utamanya sebelah sana, itu nanti akan terjadi kendala pada koplingnya. Koplingnya nanti akan slip teman-teman. Jadi mau nggak mau jalurnya kita rubah di luar seperti ini. Dari sisi looks ya sedikit kurang nyaman saya ngelihatnya, tapi untuk sementara seperti itu. Maybe nanti kita ganti dengan kabel kopling yang lebih panjang. Ya, jadi itu tingkat kenyamanannya ketika melakukan berkendara dengan modifikasi seperti ini, sangat nyaman. Handling sangat nyaman banget. Lalu tampilan juga looksnya jadi ganteng dengan ornamen-ornamen yang melekat pada si Gravis 20. Jadi kesan gagahnya juga dapat. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Sehat selalu, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia.